Iya, dalam penjumlahan dan pengurangan kita misalkan plus itu bayar, min itu hutang. Ya. Jadi kalau min hutang. Ya ini bayar 10, bayar lagi 3, jadi 13. Maaf ya, Bu Nur di situ nulisnya salah. Hutang 10, bayar 3, berarti masih hutang 7. Kemudian bayar 10, hutang 3, berarti kembali 7. Plus ya dia. Kemudian yang atas penulisan sama kayak di bawah, 10 kurangi 3, 7. Sekarang ke perkalian, kalau perkalian tandanya plus kali plus itu hasilnya plus, min dikali min itu hasilnya plus, plus kali min hasilnya min, atau min dikali plus itu hasilnya min. Jadi dapat disimpulkan kalau tandanya sama hasilnya plus, kalau berlawanan tanda min. 5 dikali 6, ini sama-sama plus, jadi dia hasilnya juga plus 30. Ya, plus 30 ditulisnya 30 aja. Min 5 dikali min 6 sama-sama min, hasilnya plus ya, jadi 30. Kemudian min 5 dikali 6 berlawanan tanda ya. Kalau berlawanan hasilnya min 30, atau 5 dikali min 6 juga sama min 30 karena berlawanan tanda. Ya, lanjut ke pembagian. Ini sama kayak perkalian ya. Kalau tandanya sama maka dia hasilnya plus, berlawanan tanda maka dia hasilnya min. 21 dibagi 3 sama-sama plus jadi 7. Min 21 bagi min 3, 7. Min 21 bagi 3 min 7. 21 bagi min 3 min 7 ya. Yang nomor 5, hasil dari 2 pangkat 5 adalah, ya kita tulis jawab. Nah, 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali sebanyak 5 kali ya. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ayo kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, biar lebih mudah kita pasangkan 2 kali 2, 4. Kemudian belakangnya 2 kali 2, 4. Ya, kemudian sisanya yang belakang kali 2. 4 kali 4 itu 16. Kemudian dikalikan dengan 2. 16 kali 2 itu hasilnya 32. Ya. Lanjut. Nomor 6. Jika suhu awalnya 6 derajat Celcius, kemudian turun 11 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah, jawab, suhu akhir. Tulis suhu akhir sama dengan, nah tadi suhu awalnya berapa? 6 derajat Celcius, tulis 6 derajat Celcius, kemudian turun 11. Turun itu artinya min, jadi min 11 derajat Celcius. Nah, 6 min 11, punya 6, bayar 6, hutang 11. Berarti masih hutang 5 derajat Celcius. Ya, nomor 7, bentuk sederhana dari 24/30 adalah, jawab. Ya, tulis 24/30. Kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Dibagi angka berapa kira-kira? Kita bagi 24/30, kita bagi dengan berapa? 2 dulu ya, yang paling kecil. 24 dibagi 2 itu berapa? 12. 30 bagi 2, 15. Jadi sama-sama dibagi 2 ya. Kemudian 12/15 masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa kira-kira? 3 ya. Jadi kalau atas bagi 3, bawah bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Nah, ini udah ke paling bentuk yang paling sederhana. Maaf. Yang nomor 8, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,25 adalah, jawab. Nah, ini 0,25 bentuknya kan desimal ya. Ini diubah dalam bentuk pecahan berarti dikali 100/100 ya. Iya. 0,25 dikali 100 itu kan berarti 25/100. Nah, kemudian disederhanakan ya. Ke bawah karena nggak cukup, 25/100 sama kayak tadi caranya dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira dibagi angka berapa? 5 ya. Kalau atas bagi 5, bawah bagi 5. 25 bagi 5, 5. 100 bagi 5 itu 20. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa? 5 ya. 5 dibagi 5 itu 1, 20 bagi 5 itu 4. Ya, ini udah dalam bentuk sederhana. Bentuk baku dari 0,0271 dengan pemulatan sampai 2 tempat desimal adalah,
Nah, 2 tempat desimal itu artinya di belakang koma itu ada 2 angka. Ya, jawab 0,00271 sama dengan, nah komanya kita bergerak ke arah kanan ya. Sebanyak berapa itu tadi? 3 ya, 2,71 dikali karena 3 berarti 10 pangkat min 3. Ya, diingat-ingat kalau ke arah kanan berarti dia pangkatnya negatif. Kemudian nomor 10, bentuk baku dari 2.710.000 dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal adalah, jawab, kita tulis dulu 2.710.000. Nah, kalau ini bergeraknya dari belakang ya, dari komanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2,71 kali 10 pangkat 6. Dia bergerak ke arah kiri, jadi dia pangkatnya positif 10 pangkat 6. Ya, sebelumnya kita belajar dulu jenis-jenis bilangan ya. Ada bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ya, ada min 5 dan sampai seterusnya. Bilangan ganjil berarti yang nggak bisa dibagi dengan 2. Di situ ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap yang bisa dibagi dengan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan cacah itu dimulainya dari 0, kemudian diurutkan angkanya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan seterusnya. Kalau bilangan asli sama kayak bilangan cacah, cuma tidak ada nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan prima itu bilangan asli yang lebih dari 1 ya, beda dengan bilangan ganjil yang faktor pembilangannya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 11. Yang nomor 11, 2, 4, 6, 8 dinyatakan dengan kata-kata adalah, nah ini bilangan apa? Bilangan genap ya. Kata-kata berarti ditulis himpunan, itu tadi bilangan genap. Nah, itu batasnya sampai 8. Berarti bilangan genap yang kurang dari, habis 8 berapa? 10. Berarti kurang dari 10. Ya. Ya, nomor 12 sekarang 2, 4, 6, 8, 10 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Beda ya, kalau tadi dengan kata-kata, sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, ini sama bilangan genap ya. Bilangan yang genap ini sampainya 10, berarti bilangan genap yang kurang dari 12, karena setelah 10 kan 12 ya. Ya, tulis saja langsung menggunakan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 12X. Nah, itu anggota bilangan genap ya. Kurung kurawal tutup. Ya, untuk nomor 13 diketahui A adalah huruf pembentuk Indonesia. Banyak anggota himpunan A atau NA adalah, ya jadi kita hitung berapa jumlah huruf yang ada pada kata Indonesia. Nah, jawab, tulis Indonesia. Ya, kita hitung ya. Kalau yang hurufnya sama maka dihitung 1 ya. NA itu banyak himpunan A. Ya, kita hitung. Di sini ada huruf I ya. Nah, coba dicari dulu ada huruf I lagi enggak? Nah, itu ada, berarti 1 ya. Terus N, ada N 2 ya. Dihitungnya 1 kali, 2. Terus D 3, enggak ada lagi ya. O 4, E 5, S 6, kemudian A 7. Jadi jumlahnya ada 7. Ingat ya, kalau ada huruf yang sama dihitung 1. Jadi banyak himpunan A adalah 7. Ya, sekarang nomor 14, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Anggota dari P adalah, ya kita sebutkan anggotanya. Bilangan asli itu berarti berapa saja? Dimulainya dari 1 ya. Kurang dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, stop. Ya, karena kurang dari 10. Sudah selesai.
Ya, nomor 15, anggota himpunan A adalah, himpunan A itu adalah yang berada di dalam lingkaran A. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 9, 10. Ya, kita tulis misal A sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 9, 10 kurung kurawal tutup. Ya, nomor 16, anggota himpunan B berarti yang berada di lingkaran B. B sama dengan himpunan berapa saja? Kita urutkan dari angka yang kecil 4, 5, 6, 9, dan 10. Ya, sudah selesai ya. Sekarang nomor 17, variabel dari bentuk aljabar 2P kuadrat min P plus 6 adalah, ya variabel itu lambang ya atau simbol. Jadi variabelnya itu adalah P. Ya, kemudian nomor 18, konstanta pada bentuk aljabar 2P kuadrat min P plus 8 adalah 8 ya, karena yang tidak memuat variabel. Nomor 19, koefisien P, berarti yang ada variabel P-nya min 7. Yang nomor 20, jumlah suku pada bentuk aljabar. Ini adalah, ya kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 suku. Ya, selanjutnya uraian, hitunglah 5 yang A. Jawab A 15 ditambah 5 dikali 7 min 4. Nah, urutan pengerjaannya adalah yang pertama perkalian dulu pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Perkalian sama pembagian sejajar, penjumlahan dan pengurangan juga sejajar. Ya, di sini ada perkalian, jadi kita perkalian dulu 5 kali 7, 35. Nah, habis itu 15 ditambah 35 min 4. 15 tambah 35, 50, 50 diambil 4, 46. Ya, udah selesai. Sekarang yang B, 10 dikali dalam kurung 12 min 5 plus 6. Ya, urutannya jika ada kurung berarti yang kurung dulu, baru perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, yang perkalian sama pembagian sejajar, penjumlahan sama pengurangan sejajar. Ya, kita operasikan dulu yang dalam kurung 12 diambil 5. Berapa? Berarti 7. 10 dikali 7 plus 6. Nah, di sini berarti perkalian apa penjumlahan? Perkalian dulu ya. 10 kali 7 berapa? 70. Kemudian ditambahkan 6. Jadi hasilnya 76. Ya, nomor 2, dalam suatu kelompok terdapat 12 orang gemar bermain basket, 8 orang gemar bermain voli, dan 2 orang gemar keduanya. Tentukan A gambar diagram Venn, B banyak orang dalam kelompok itu. Ya, jawab. Nah, kita buat gambar diagram Venn-nya. Di situ ada 2 himpunan, yaitu basket dan voli, dan ada yang gemar keduanya, berarti gambar diagram lingkarannya, gambar itu lingkarannya berarti nempel ya atau berpotongan. Di sini ada basket, ada voli. Nah, basketnya ada berapa orang? 12 orang. Volinya ada berapa? 8 orang. Kemudian yang suka keduanya ada 2. Nah, berarti tinggal dikurangi, 12 diambil 2 sama dengan 10, kemudian 8 juga diambil 2 sama dengan 6. Ya, gambar diagram V-nya udah selesai, tinggal yang B, banyak orang dalam kelompok itu adalah, berarti jumlah orangnya. Ya, dengan melihat diagram ya, kita jumlah. Nah, berarti yang basket ada berapa? 10. Yang suka keduanya 2, yang suka voli 6. Nah, kita hitung 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, berapa? 18. Ya, udah selesai. Sekarang lanjut nomor 3. Diketahui himpunan P dan Q, tentukan himpunan P irisan Q, B himpunan P union Q atau gabungan. Kalau irisan berarti kita cari angka yang sama pada himpunan P dan Q. Ya, kita lingkari saja yang sama. Ya, di P yang sama dengan Q berarti angka 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8 ya. Udah nggak ada lagi. Berarti kita tulis 2, 4, 6, 8.
Ya, sekarang yang B yaitu P union Q atau gabungan. Jadi digabung, diurutkan angkanya dari mulai 1, 2, karena 3, 4, 5, 6. Jadi gabungin semua ya, 7, 8. Nah, 9-nya kan nggak ada, jadi kita lewatin 10, 11. Nah, udah selesai. Ya, kita lanjut nomor 4, suku-suku yang sejenis dari 2x kuadrat min 5y plus 8 dan x kuadrat plus 3y min 9. Masih ingat ya, suku-suku yang sejenis adalah yang punya variabel yang sama. Berarti 2x kuadrat dan x kuadrat karena sama-sama x kuadrat. Min 5y berarti sejenisnya dengan 3y karena variabelnya sama-sama y. Nah, ini yang 8 sama 9 sama-sama konstanta ya. Jangan lupa kalau ada min ditulis. Ya, nomor 5 sederhanakan P min 5 dikali P plus 2. Kemudian yang B 12P kuadrat plus 9P per 3P. Yang pertama dulu P min 5 dikali P plus 2. Ya, caranya kita kalikan satu-satu. P dikali P hasilnya P kuadrat. P dikali 2 hasilnya 2P. Ya, angkanya dulu baru variabelnya plus 2P. Habis itu ini udah selesai, tinggal min 5 dikali P hasilnya min 5P. Kalau ada minnya ditulis min 5 dikali 2 hasilnya min 10. Nah, kita sederhanakan, ada yang sejenis yang di tengah ya. Nah, itu berarti ditulis ulang P kuadrat. Nah, ini bayar 2 hutang 5. Berarti kamu bayarnya 2 hutang 5. Berarti masih hutang 3. Hutang itu min 3P min 10. Nah, ini udah gak bisa disederhanakan lagi karena nggak sejenis. Ya, sekarang yang B yang pembagian 12P kuadrat plus 9P dibagi 3P. Ya, kita bagi dulu 12 dibagi 3 berapa? 4. Kemudian pangkatnya P kuadrat dibagi P. Berarti tinggal P aja ya. Karena kan pangkatnya tinggal dikurangi 2 dikurangi 1. Jadinya tinggal P pangkat 1. Kemudian 9 dibagi 3, 3. Nah, ini sama-sama P dibagi P, berarti udah habis. Nah, P pangkat 1 kalau di aljabar nggak usah ditulis, jadinya 4PP.